Halo semua, ya jadi setelah 2 minggu nggak upload video di YouTube, ya hari ini baru mulai upload lagi karena memang nggak sempat upload ya. Kalau misalkan record kan butuh waktu lumayan lama. Nah, hari ini mau bahas tentang IHSG sih sebenarnya. Jadi kan seperti yang kalau misalnya kalian udah ngikutin dari video-video sebelumnya, itu setiap kali awal mulai itu pasti udah saya jelasin soal outlook IHSG saya itu dari tanggal kalau nggak salah saya upload dari awal September itu waktu harganya masih di sini, masih sideways ya. Nah itu saya udah bilang kalau ini sekarang IHSG itu geraknya masih di dalam bullish pennantnya, jadi masih cenderung aman. Jadi itu nggak usah khawatir kalau misalkan dia geraknya sehari naik, sehari turun, sehari naik, sehari turun, karena memang selama dia masih di dalam area pennant itu masih oke, masih aman. Nah akhirnya singkat cerita, pokoknya set- eh, ketika dia udah berhasil breakout dari pennant, dari bullish pennant, itu dia akan bisa sampai ke all time high di 7.000. Nah, sekarang harganya per Oktober ini sudah berhasil breakout pennant dan terakhir waktu video ini dibuat di tanggal 14 Oktober itu IHSG ada di 6.631. Cuman yang seperti yang kita tahu kalau IHSG itu kan memang all time high-nya bukan di sini ya. Jadi all time high-nya itu sebentar lagi ada di sekitaran poin 6693 ya di sini. Jadi memang all time high-nya IHSG ini di sini. Dan kalau teman-teman lihat sendiri di sini, sebentar ya ini harus dipanjangin. Nah, ini kan sebentar lagi udah mau sentuh all time high-nya. Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah kira-kira skenario ketika IHSG ini berhasil sentuh di level all time high-nya dulu, itu kira-kira dia akan bisa breakout kah atau mungkin kalau misalnya dia koreksi, dia akan koreksi sampai mana. Nah, sebelum kita mulai pembahasannya, saya mau ingetin dulu aja kalau walaupun nggak sering update di YouTube, tapi saya ada ini ya ada konsisten update di Instagram pribadi saya di Jovi777 itu nanti kalian bisa follow soalnya saya bakal lebih aktif update di Instagram sih. Soalnya kan kalau di Instagram postingan-postingan kayak gini kan nggak terlalu makan waktu yang lama. Jadi ini update stock pick, update watchlist semuanya ini bakal lebih sering di Instagram. Nah selain watchlist ini juga bisa dilihat saya juga ada kasih beberapa ini ya, beberapa edukasi technical basic. Jadi kalau misalnya kalian mau lihat itu bisa juga. Nah, ini juga ada cara-cara saya sebelum beli saham itu apa aja yang perlu diperhatiin seperti itu. Nah, eh ini kalian bisa follow aja karena ada banyak banget saham-saham yang menarik dan kalau misalkan kalian belum follow itu mungkin agak ini ya, agak sayang aja sih soalnya saya share semua watchlist saya ini free, nggak ada bayar dan semuanya jalan ya. Bisa kalian lihat ini ketika berita-berita media semuanya mengatakan bahwa akan ada tapering segala macam waktu September karena IHSG-nya kacau, itu saya udah berani post tentang BMRI. Kemudian BBRI dan semua yang big caps yang blue chip lain ICBP dan ini semuanya sekarang udah jalan. Ya, jadi kalau misalkan kalian belum follow Instagram saya langsung aja follow supaya nggak ketinggalan informasi menarik lainnya. Dan jangan lupa juga untuk subscribe YouTube ini karena akan pasti kalian bakal bisa nemuin informasi-informasi menarik. Oke, sekarang lanjut langsung aja. Kita langsung aja bahas ke teknikalnya IHSG. Jadi seperti yang kita tahu nih hari ini tanggal 14 Oktober ya. Ini kan terakhir market ditutup di 6627. Nah, ini di sini ada resisten di all time high-nya IHSG dulu itu di 6693. Nah, yang mau dibahas sekarang adalah kira-kira ketika dia IHSG ini sampai di all time high sini di 6693 itu skenario-nya ada apa aja sih? Apakah dia akan langsung breakout atau misalnya kalau dia nggak berhasil breakout dia bakal turun sampai mana? Nah, itu yang bakal kita bahas hari ini. Jadi, kalau kita lihat dari penutupan hari ini sampai ke all time high-nya ini kan cuman sekitar 1%-an lagi ya, naik 1%-an lagi. Nah, ada kemungkinan sih kemungkinan mungkin besok hari Jumat tanggal 15 Oktober itu bisa sampai ke level ini. Nah, yang harus diperhatiin ketika dia udah berhasil sentuh all time high itu dia gimana? Nah, kalau saya sih berharapnya dia semoga sih bisa
bisa langsung tembus, langsung 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 breakout. Karena kalau misalkan dia bisa breakout harusnya lumayan kenceng naik ya. Cuman kalau misalkan dia nggak bisa breakout pun, ini juga salah satu kesempatan buat kita ya. Karena kan kemarin mungkin ada beberapa yang belum follow Instagram ini, jadi ketinggalan beberapa saham big caps kayak BMRI, ICBP, BBRI itu mungkin ketinggalan. Jadi karena kalian belum follow dan belum lihat postingan di IG, jadi ya mungkin ketinggalan lah, udah ketinggalan. Tapi kalau misalkan dia ternyata IHSG-nya ini ketika dia sentuh all time high, kemudian ada koreksi, nah itu bisa dimanfaatin buat masuk di beberapa saham yang big caps itu yang blue chip kalau misalkan pada ketinggalan. Nah, ini skenario pertama kalau misalkan dia breakout ya udahlah ya, kalau misalkan dia breakout ini ya harganya bakal ke atas langsung ya, harusnya sih 7.000 sampai lah, harusnya 7.000 sampai karena memang target awal dari bullish panan di IHSG ini memang sampai 7.000 minimal kayak gitu. Nah, kalau misalkan dia ketika dia sampai sentuh di all time high 6693 ini dan nggak berhasil breakout terus dia koreksi. Nah, ini yang bakal kita bahas, dia koreksi bakal sampai mana. Nah, kalau kita zoom out sedikit IHSG kita ini, selain ada bullish pattern yang di sini yang kecil, ini kan dia kalau kalian lihat ini ada satu pattern ya. Ada satu pattern yang namanya inverted head and shoulder. Kita pakai alat bantu di sini. Ini kayak nggak bisa dikecilin ya. Sebentar ya. Sebentar. Ya. Jadi kalau kita pakai tools ini ya buat gambar inverted head and shoulder di sini kan. Ini kan left shoulder ya. Left yang kiri kan. Nah, kemudian dia sempat turun sampai sini, ini bentuknya headnya. Kemudian dia naik. Nah, ini kan ngebentuk si bullish pattern-nya ini kan tadinya kan bullish pattern, tapi ini sebenarnya dia bisa ngebentuk right shoulder ya. Jadi, nah ini kan udah konfirmasi nih right shoulder di sini udah naik. Nah, kalau kita lihat dari si pattern inverted head and shoulder ini, kita kan bisa lihat ini garis titik-titiknya warna putih ini sebagai neckline-nya dia. Jadi ini coba pakai garis merah dulu di sini supaya lebih gampang dilihatnya. Terus ini langsung dihapus saja. Ya, jadi kan kelihatan ya neckline-nya ini yang garis ini ganti warna deh. Nah, neckline-nya ini yang di garis warna biru. Ini kalau misalkan dia breakout dari inverted head and shoulder dan dia koreksi, ada kemungkinan dia harganya bakal bisa nyampe retest ke si neckline-nya ini. Nah, kita sekarang mau gabungin nih. Neckline-nya kan kita udah tahu di sini ya. Nah, kalau kita pakai basic support and resistance, itu kira-kira area area supportnya itu di mana sih? Yang pertama kan dia ada di sini. Yang pertama kan ada di sini. Nah, ini kan ketika dia resistannya berhasil di breakout, kemudian ini kan bisa jadi base support. Nah, yang pertama ada di sini ya. Terus yang kedua karena saya lebih suka pakai area, jadi ya kira-kira mungkin di sini juga bisa dijadiin level support di sini. Nah, kemudian kalau kita zoom in lagi, kita lihat kalau kita zoom in di sini. Nah, ini kan kelihatan ya, naiknya cukup kencang, naik, 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 terus kemudian di sini ada 3 hari dia sideways kecil. Nah, biasanya kalau dia dalam keadaan uptrend, terus dia membentuk kayak sideways kecil gini, biasanya area ini itu bisa jadi resisten juga. Nah, karena dia ini udah deket-deket sama neckline-nya si inverted head and shoulder tadi, yang garis biru ini, maka secara gak maka ini kan udah bisa jadi ini ya, udah bisa jadi patokan kita lah eh, kalau misalkan kemungkinan dia jatuh, dia akan kurang lebih dia bakal jatuh di area sini. Ini gambaran besarnya ya. Jadi di antara area sebentar. Kurang lebih sekitar sini. Ini garisnya bakal dihapus dulu biar gak bingung. Ya,
Jadi kurang lebih kalau misalkan dia koreksi, dia bakal bisa sampai di sini lah. Di area 6.427 sampai 6.506. Kurang lebih di area sini. Nah, ini skenario yang kalau dia koreksi yang lumayan sehat lah, lumayan lumayan oke. Tapi kalau misalkan dia ternyata gak kuat juga, koreksi ya gak kuat juga di sini dan tembus ke bawah, nah itu ada kemungkinan kita cari level-level support berikutnya sih. Ada kemungkinan ya di sini paling dekat di 6.364 sampai 6.277, kurang lebih di area sini, area kotak. Jadi ini batas batas support yang kedua. Nah, harusnya sih dia ketika ketika koreksi bisa sampai sini sih, bisa sampai sini sih. Semoga ya bisa sampai sini, terus akhirnya dia bantu lagi dan baru break all time high. Jadi kan kita walaupun dia koreksi tapi bisa kita manfaatin buat dapetin barang murah di saham yang kita incar kayak gitu. Nah, skenario pertama itu tadi di sini ya, ketika dia koreksi dia akan berhenti di area 6427 sampai 6506. Kemudian dia mantul lagi ke atas baru break all time high. Nah, yang kedua mungkin dia nggak tahan di sini jebol. Nah, yang kedua dia harus bisa bertahan di sini di 6272 sampai 6369. Seperti itu. Kalau misalkan nggak tahan juga jebol juga ya, ya marketnya sebenarnya udah agak jelek sih. Cuman semoga aja enggak, semoga aja enggak. Semoga aja dia bisa langsung breakout, mungkin langsung breakout all time high, atau mungkin dia ya yang kedua dia sampai sini dulu, sampai di support ini dulu 6427 sampai 6506 baru dia lanjut ngegas lagi ke atas sampai 7000. Nah, selanjutnya kalau 7000 itu kan level target dari si bullish pennant. Nah, kalau misalkan target dari inverted head and shoulder sendiri, kita coba tarik garis ya, karena kan head and shoulder itu kan inverted head and shoulder itu targetnya dari sini ya. Dari sini sampai kira-kira neckline kan tadi di sini. Nah, kalau kita tarik garis ke atas neckline-nya, nah ini kurang lebih kalau misalkan untuk yang ini harusnya udah target jangka jauh banget ya. Jadi kalau IHSG ternyata udah bisa sampai ke 7000 dan dia ternyata masih bullish, masih bisa uptrend, itu jangka panjangnya itu dia mungkin bisa sampai ke level 8976. Tapi ini disclaimer on ya, jadi kita kan nggak tahu kedepannya kayak gimana, ini cuman prediksi berdasarkan teknikal. Nah, harusnya sih kalau ini inverted hand saudara valid, ya target jarak jangka jauhnya bakal bisa sampai sini 8900 atau mungkin nanti kita bulatin aja 9000 seperti itu. Oke, video ini sampai sini dulu aja. Semoga bisa bermanfaat dan jangan lupa untuk bantu share ke teman-teman kalian yang sesama eh, investor saham atau misalnya trader saham supaya nggak ada yang ketinggalan informasi karena bagaimanapun juga kalau misalkan trader apalagi investor pasti butuh ngeliatin indeks juga karena kan biasanya kebanyakan saham itu geraknya ya sesuai dengan indeks. Jadi kalau misalkan indeksnya lagi merah, biasanya ada beberapa saham juga yang bakal koreksi kayak gitu. Nah, kalau kita bisa prediksi dia merahnya sampai kapan, turunnya sampai kapan, itu kita bisa manfaatin juga untuk nambah muatan di portofolio kita. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.